Di dunia Bitcoin, ada sesuatu yang terasa aneh. Sebuah pola, sebuah anomali. Setiap pagi, tepat sekitar pukul 10, harga Bitcoin tampak mengalami penurunan. Pola ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan atau justru sebuah permainan tersembunyi yang dijalankan oleh kekuatan besar di Wall Street? Hari ini, kita akan menyelami misteri pergerakan harga Bitcoin. Pertanyaan ini bukan sekedar spekulasi ringan. Ini adalah titik awal sebuah investigasi yang mengarah pada tuduhan serius, data yang menarik, dan pertaruhan bernilai miliaran dolar dari para pemain besar di pasar keuangan. Mari kita mulai dari titik awalnya. Selama berbulan-bulan, muncul pola yang sangat tidak biasa. Setiap pagi sekitar pukul 10, harga Bitcoin cenderung turun secara tiba-tiba. Kemudian muncul sebuah gugatan hukum yang menargetkan perusahaan besar Wall Street, Jane Street. Yang menarik, tidak lama setelah gugatan tersebut diajukan, pola penurunan harga pada pukul 10 pagi itu tiba-tiba menghilang. Hal ini memunculkan pertanyaan baru. Apakah ini hanya kebetulan atau sebuah tanda yang lebih dalam? Dari sinilah perdebatan mulai muncul. Komunitas terbagi menjadi dua kubu besar, masing-masing dengan penjelasannya sendiri tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pasar. Di satu sisi, ada kelompok yang percaya bahwa ini adalah manipulasi pasar. Menurut pandangan ini, lembaga keuangan besar di Wall Street sengaja menekan harga Bitcoin menggunakan berbagai instrumen keuangan agar mereka dapat membeli dengan harga lebih murah. Namun di sisi lain, ada penjelasan yang jauh lebih sederhana. Menurut kelompok ini, penurunan harga hanyalah bagian dari siklus pasar yang normal. Para investor awal mulai menjual aset mereka untuk mengambil keuntungan setelah harga naik tinggi. Manipulasi atau mekanisme pasar? Dua pandangan ini saling bertentangan. Pendapat pertama datang dari kalangan pelaku pasar sendiri. Beberapa veteran Wall Street telah lama memperingatkan bahwa instrumen keuangan tradisional pada akhirnya akan masuk ke dunia Bitcoin. Mereka menyebut munculnya apa yang dikenal sebagai klaim kertas. Klaim kertas adalah instrumen keuangan yang merepresentasikan kepemilikan suatu aset tanpa harus benar-benar memegang aset tersebut secara langsung. Menurut pandangan ini, klaim kertas dapat menekan harga aset asli. Mekanisme serupa telah lama dikenal di pasar emas. Namun ada pula pandangan yang berlawanan. Pendapat ini berasal dari analis data blockchain seperti James Check. Ia lebih memilih mengikuti data transaksi daripada teori konspirasi. Menurut analisisnya, banyak dompet Bitcoin lama yang sebelumnya tidak aktif mulai bergerak kembali. Aset-aset tersebut dijual ketika harga berada pada tingkat yang tinggi. Dalam pandangan ini, yang terjadi bukanlah manipulasi, melainkan perpindahan kekayaan dari generasi awal investor kepada investor baru. Semua transaksi tersebut dapat dilihat secara terbuka di jaringan blockchain. Pertanyaannya kemudian menjadi semakin menarik. Siapa yang benar? Kelompok yang percaya manipulasi atau kelompok yang percaya data? Ada kemungkinan bahwa keduanya benar. Ada satu konsep dalam sistem keuangan modern yang mungkin dapat menjelaskan bagaimana kedua pandangan tersebut bisa terjadi secara bersamaan. Konsep tersebut dikenal sebagai repo hipotekasi. Istilah ini terdengar rumit, tetapi konsepnya sebenarnya cukup sederhana. Bayangkan Anda menyimpan Bitcoin di sebuah lembaga keuangan sebagai jaminan. Tanpa Anda sadari, lembaga tersebut dapat menggunakan aset Anda untuk berbagai kepentingan mereka sendiri. Aset tersebut bisa dipinjamkan kembali atau bahkan dijual dalam bentuk instrumen keuangan lain. Akibatnya, satu Bitcoin yang asli dapat menghasilkan banyak klaim kepemilikan di pasar. Fenomena ini sering dijelaskan oleh Michael Saylor melalui analogi sederhana. Bayangkan Anda menjaminkan satu Bitcoin. Pihak peminjam kemudian menjual Bitcoin tersebut. Pembeli baru lalu menjaminkan kembali Bitcoin yang sama kepada lembaga lain. Dalam waktu singkat, satu Bitcoin yang sama dapat menciptakan tekanan jual yang setara dengan beberapa Bitcoin sekaligus. Pasokan di pasar tampak meningkat, padahal jumlah Bitcoin yang sebenarnya tetap sama. Seberapa jauh mekanisme seperti ini dapat berkembang? Menurut Kathleen Long, pengalaman dari pasar emas menunjukkan bahwa rasio klaim kertas terhadap aset nyata bisa menjadi sangat tinggi.
Dalam beberapa kasus, jumlah klaim kertas dapat jauh melebihi jumlah aset fisik yang benar-benar ada. Peringatan ini memunculkan kekhawatiran bahwa fenomena serupa dapat terjadi pada Bitcoin. Disinilah kedua teori mulai bertemu. Penjualan oleh investor lama memang benar terjadi. Data blockchain menunjukkan hal tersebut dengan jelas. Namun jika pasar sudah dipenuhi oleh klaim kertas, setiap transaksi nyata dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar terhadap harga. Situasi ini mungkin terdengar mengkhawatirkan. Jika Wall Street menggunakan metode yang sama seperti di pasar emas, apakah Bitcoin akan mengalami nasib yang sama? Jawabannya belum tentu. Bitcoin memiliki karakteristik yang tidak dimiliki emas. Perbedaannya terletak pada kontrol. Emas adalah aset fisik. Penyimpanan dan pemindahannya membutuhkan perantara. Sebaliknya, Bitcoin dapat disimpan dan dikendalikan secara langsung oleh pemiliknya melalui wallet digital. Bitcoin dapat dikirim kemana saja dalam waktu singkat tanpa memerlukan izin dari pihak manapun. Inilah yang menjadi semacam katup selamat. Setiap individu memiliki pilihan untuk memegang Bitcoin mereka sendiri. Karena itu, lembaga keuangan tidak dapat sepenuhnya mengendalikan aset ini seperti halnya emas. Selalu ada jalan keluar. Sistem klaim kertas hanya dapat berjalan selama pemilik aset bersedia menitipkan aset mereka kepada perantara. Pada akhirnya, investigasi ini membawa kita pada sebuah kesimpulan penting. Masalah utamanya bukan satu perusahaan tertentu. Masalah utamanya adalah sistem itu sendiri. Sebuah sistem keuangan yang memungkinkan terciptanya klaim kepemilikan dalam jumlah besar di atas aset yang sebenarnya terbatas. Inilah konflik mendasar dalam sistem keuangan modern. Bitcoin hanya memperlihatkan kelemahan sistem tersebut dengan lebih jelas. Ada beberapa hal penting yang dapat kita simpulkan. Pertama, lembaga keuangan memang memiliki kemampuan untuk menciptakan klaim kepemilikan berbasis kertas yang dapat mempengaruhi harga. Kedua, mekanisme tersebut dapat memperbesar dampak dari setiap transaksi yang terjadi di pasar. Namun yang paling penting adalah poin ketiga. Bitcoin memberikan pilihan kepada pemiliknya. Dengan memegang private key sendiri, seseorang dapat mengendalikan asetnya secara langsung tanpa bergantung pada perantara. Pada akhirnya, semua misteri ini mengarah pada satu pertanyaan penting. Sekarang Anda mengetahui bahwa sistem keuangan memiliki celah di mana klaim kepemilikan dapat melebihi aset yang sebenarnya ada. Anda juga mengetahui bahwa ada cara untuk berada di luar sistem tersebut. Pertanyaannya adalah, apa langkah yang akan Anda ambil? Karena pada akhirnya, ini bukan sekedar tentang harga. Ini adalah pertanyaan mendasar tentang arti kepemilikan di era digital.